Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita memperbanyak bekal-bekal menuju kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan satu-satunya tempat serta saat untuk kita menabung bekal untuk kehidupan akhirat adalah dalam kehidupan di dunia ini yang sekarang kita sedang berada di dalamnya, yang itu adalah terbatas. Oleh karenanya mari kita saling menasehati, saling menguatkan, saling menyemangati. Apalagi memang hati kita ini mudah berubah dan kita pun mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Maka tentu peringatan seperti ini, nasihat seperti ini senantiasa harus kita sampaikan sehingga bermanfaat untuk kita semua. Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Demikian juga surah Al-Asr yang harus selalu kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup ini, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dan tidak merugi. Yaitu kita hendaknya senantiasa berada pada 4 perkara. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah beramal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran, dan yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. InsyaAllah selagi surah Al-Asr ini kita jadikan sebagai pedoman, kita upayakan untuk ditegakkan, maka insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di masjid ini, Masjid Al-Muhajirin, kita melanjutkan kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah At-Taifah Al-Mansurah, yang mungkin sempat beberapa waktu kita liburkan karena kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang khusus di bulan Ramadan kemarin. Kemudian kita insyaallah akan lanjutkan kembali serial kajian kitab tersebut, dan mudah-mudahan kita diberi keikhlasan, diberi kesabaran dan semangat di dalam mempelajarinya. Sampai kita kepada bab makna la ilaha illallah, makna dari kalimat yang agung, kalimat tauhid. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang sejati kecuali Allah. Nah, ini ada tambahan bihaqqin. Jadi sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, sesembahan yang sejati. Kenapa ada tambahan itu? Karena kalau sekedar
disebutkan tidak ada sesembahan, maka kurang tepat. Karena dalam kenyataannya sesembahan ini banyak. Sesembahan ini ada sesembahan yang hak, ada sesembahan yang batil. Yang batil pun disebut sesembahan. Maka yang lebih spesifik lagi, yang lebih khusus, ya, sesembahan yang hak hanya Allah. Adapun yang lainnya bisa disebut sesembahan, tapi bukan hak, batil. Maka perlu di sini ada tambahan bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Fiha nafyul ilahiyah an ghairillah wa isbatuha lillahi wahdah. Secara singkatnya, makna dari la ilaha illallah adalah meniadakan, mengingkari segala sesembahan dari selain Allah dan menetapkan sesembahan tersebut hanya Allah semata. Jadi maksudnya sesembahan yang hak yang ditetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi perintah Allah pada ayat di sini bukan hanya dibaca saja, bukan hanya kita jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai lafaz dzikir lisan saja. Ya, kita membacanya berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribuan kali dalam sehari misalnya. Bukan hanya itu, yang diperintahkan yang utama dalam ayat tersebut adalah i'lam, ilmui. Jadi perintahnya adalah kita diwajibkan untuk mempelajari, mengkaji tentang kalimat la ilaha illallah. Ini yang sangat disayangkan di kalangan kaum muslimin, ya, sejak dulu sampai sekarang masih sedikit kajian-kajian secara mendalam, secara ilmiah tentang makna la ilaha illallah. Padahal Allah memerintahkannya dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan ironis, ada sebagian perkumpulan yang mereka berzikir secara lisan dan kemudian zikir yang utama dibaca adalah la ilaha illallah, juga menukil ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi hanya dibaca lafadznya saja. Padahal ayat yang dinukil itu perintah ilmuilah, kajilah, pelajarilah. Di sini dijelaskan fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Maka mengilmui, mempelajari makna la ilaha illallah itu wajib hukumnya, bahkan wajib aini, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah, dan dia didahulukan dari seluruh rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam yang 4, maksudnya rukun-rukun Islam yang 4 yang setelah yang pertama, itu tentunya setelah yang pertama, yaitu tentang tauhid. Rukun Islam yang pertama adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas,
dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Ini kita harus terhenyak ya pikiran kita ketika mendengar hadis ini. Karena apa? Karena di sini ada iming-iming yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Surga akan didapatkan oleh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Bukankah surga ini cita-cita tertinggi dan terbesar seorang muslim? Bukankah surga ini merupakan idaman seorang muslim dalam hidup ini? Puncak kesuksesan hidup, puncak keberhasilan hidup apabila seseorang telah bisa menginjakkan kedua kakinya ke surga. Maka di antara kunci untuk meraih surga yang sangat utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, di sini dijelaskan mengucapkannya itu harus dengan mukhlishon. Nah, mukhlishon ini yang harus dijelaskan. Karena bukan sekedar mengucapkan saja. Nabi mengiringi sabdanya itu dengan mukhlishon. Bukan man qala la ilaha illallah dakhala jannah saja, tapi man qala la ilaha illallah mukhlishon dakhala jannah. Nah, ini yang harus diperhatikan mukhlishonnya supaya kita mengetahuinya dan memenuhinya. Sehingga insyaallah Allah pun akan memenuhi janjinya. Ya. Wal mukhlis, yang dimaksud dengan mukhlis pada hadis tersebut adalah huwallazi yafhamuha wa ya'malu biha wa yad'u ilaiha qabla ghairiha li'anna fiha at-tauhid alladzi khalaqallahu al-'alama li ajlihi. Yang dimaksud dengan al-mukhlis yaitu orang yang memahaminya. Nah, jadi jangan sampai kalimat la ilaha illallah sering dibaca tapi nggak paham. Ketika ditanya apa artinya, wallahu alam. Ketika ditanya apa kandungannya, wallahu alam. Ketika ditanya apa rukun yang terkandung dari la ilaha illallah, wallahu alam. Ketika ditanya apa syarat-syarat la ilaha illallah, wallahu a'lam. Nah, ini wallahu a'lamnya keterusan gitu. Ya. Padahal ini pengetahuan yang sangat mendasar. Jangan sampai wallahu a'lam jawabannya gitu. Kecuali kalau permasalahan yang detail, yang pelik, mungkin berkaitan dengan hukum-hukum Islam, nah kita memang nggak tahu ya kita ucapkan wallahu alam mungkin. Tapi kalau ini adalah hal yang fardu ain untuk dipelajari, untuk diketahui karena sangat prinsip dan mendasar. Jadi kita harus memahaminya. Nah, oleh karenanya kita harus mau belajar. Ya. Kemudian mengamalkan konsekuensinya. Bukan hanya diilmui saja, diamalkan, dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ketika kita telah mempelajari misalnya rukun la ilaha illallah, rukunnya ada dua, yaitu an-nafyu dan al-isbat. Meniadakan, mengingkari, mengkufuri segala sesembahan selain Allah, dan yang kedua al-isbat, hanya menetapkan Allah saja sebagai sesembahan yang hak. Maka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala macam peribadahan, segala macam pengabdian diri kepada sesuatu yang dianggap sebagai sesembahan itu haram dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan juga dalam keyakinan segala apapun yang dinamai sebagai Tuhan dan sesembahan selain Allah, maka semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang palsu. Nah, ini diamalkan. Dan mendakwahkannya, sampaikan pada yang lain, ajarkan kepada yang lain. Berawal kepada keluarga.
Makanya keluarganya diajak ngaji. Kalau misalnya suatu ketika ada uzur kita yang ngaji, maka mungkin ketika kita sudah pulang sampai ke rumah, hasil dari yang kita kaji sampaikanlah, walaupun tidak semuanya, mungkin ringkasannya, resumenya sampaikan. Ini tentang tauhid. Nah, itu. Dan seterusnya kepada lingkup ya masyarakat mungkin lebih luas lagi. Kita sampaikan, kita ajarkan, kita dakwahkan tauhid kita, publikasikan tauhid ini. Ya. Sebelum yang lainnya, artinya dari syariat-syariat Islam, karena ini yang paling mendasar. Ya. Karena inilah tahapan dari semua dakwah para nabi dan para rasul. Ya, tentunya juga adalah yang menjadi qudwah kita dalam dakwah, yaitu Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di dalamnya terdapat tauhid. Pada kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid yang mana Allah menciptakan alam semesta ini karenanya, karena untuk supaya ditegakkannya tauhid oleh seluruh manusia dan oleh seluruh jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Dan salah satu tafsirnya adalah illa liyuwahidun, gitu. Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan manusia melainkan agar mereka semua mentauhidkan aku. Dan juga dikaitkan dengan hadis yang sahih, tentang hadis yang menyebutkan ya kejadian sebelum terjadinya kiamat besar, yaitu di saat seluruh manusia semuanya buruk dikarenakan semuanya kufur, semuanya berbuat syirik, hingga tidak ada satupun manusia yang mengucapkan Allah. Tauhid sudah tidak ada, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati manusia. Maka ketika sudah keadaannya seperti itu, Allah merintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala penghancuran alam semesta. Karena alam semesta ini sudah tidak ada artinya, sebab tauhidnya sudah tidak ada. Maka alam diciptakan karena tauhid. Ketika tauhid ini ada, alam masih terus ada dan eksis, ya. Ketika tauhid tidak ada, maka alam pun Allah hancurkan. Ya, jadi betapa agungnya tauhid ini, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, hina hadarahul maut, ketika Abu Thalib mendekati sakaratul maut, menjelang kematiannya. Ini tertera di dalam hadis yang sahih, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini Masya Allah sebuah kejadian dan juga pelajaran yang sangat besar. Maka hendaknya kita mengambil peringatan dan juga pelajaran dari kejadian ini. Dan ini kejadian nyata dan menimpa pada seseorang yang sangat agung dan mulia, pada seseorang yang di tangannya didakwahkan tauhid, yaitu Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri. Ketika pamannya mendekati kematiannya, Nabi SAW mendatangi dan mendekatinya. Tapi sayang, di samping yang lain ada dua tokoh dari kalangan kaum musyrikin yang menjadi teman akrab Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Maka tarik menarik antara Nabi dengan dua temannya Abu Thalib itu. Nabi mengajak kepada tauhid, temannya yang dua itu mengajak kepada untuk tetap berada di atas keyakinan syirik nenek moyang mereka. Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Nah, ini orang-orang Arab, khususnya Quraisy, mengerti apa arti ucapan
bahwa ucapan itu semacam janji dan ikrar yang mendatangkan konsekuensi. Makanya ketika contohnya Abu Thalib ini kenapa merasa berat untuk cuma mengucapkan saja menurut kita ya, oh cuma mengucapkan saja kok apa susahnya. Ini ucapan ini ya oleh orang-orang Arab ketika itu dari kalangan orang-orang musyrik sebuah janji besar, sebuah ikrar yang dapat merubah dari keyakinan mereka, menghancurkan perjanjian mereka dengan Tuhan-Tuhan mereka yang itu sudah dipertahankan berabad-abad lamanya secara turun-temurun. Makanya tidak mudah. Kalau memang mudah berarti memang siap dengan konsekuensi. Kalau memang mudah mengucapkannya berarti sudah paham isinya, kandungannya dan siap melaksanakan konsekuensinya. Kalau memang tidak mudah untuk mengucapkannya berarti memang sudah paham tapi tidak siap dengan konsekuensi. Contohnya Abu Thalib. Ya. Maka apa? Kata Nabi SAW, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat, nanti saya akan membela engkau dengan kalimat itu di sisi Allah. Akan menjadi hujjah untuk engkau nanti. Ya. Tapi apa yang terjadi dan akhir dari peristiwa tersebut? Ya, Abu Thalib tetap enggan mengucapkannya. Masya Allah. Padahal kurang apa? Yang mengajaknya ini anak asuhnya dan keponakannya. Yang tahu sejak kecilnya dan dia merawatnya, tahu bagaimana keutamaannya, kejujurannya dan seterusnya. Ya, coba ini sebuah hal yang harus direnungkan. Ya. Dia terpengaruh juga oleh dua temannya yang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu nanti akan membenci keyakinannya Abdul Muttalib? Jadi karena beratnya itu karena gengsinya juga, karena merasa malunya juga, kehormatannya di hadapan kaumnya, maka dia enggan untuk mengikuti ajakan keponakannya sendiri. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia tetap dalam kesyirikan. Ya. Ini banyak pelajaran ya diambil oleh para ulama. Banyak pelajaran diambil oleh kita ini, dari peristiwa ini. Artinya diantaranya apa? Kalau kita sampai detik ini masih menjadi ahli tauhid, Masya Allah, ini hal yang luar biasa. Ya, Allah telah memberikan sesuatu yang luar biasa dan semoga tetap langgeng sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita dengan Nabi mungkin tidak ada garis keturunan. Kita dengan Nabi tidak pernah ketemu. Kita dengan Nabi begitu jauh jaraknya, baik jarak tempat maupun waktunya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kita mantap di atas tauhid, meyakini kebenaran tauhid, mengkufuri dan membenci kesyirikan. Masya Allah, derajat kita ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sedang beroleh sebuah kenikmatan yang sangat agung yang harus kita syukuri dan kita merasa berbahagia dengannya. Ya. Dan tentunya ini harus kita perjuangkan untuk dipertahankan. Jangan sampai lepas sebelum nyawa lepas. Ya. Jika ini tauhid ini terus dalam dekapan kita, rangkulan kita sampai kita menghadap Allah, maka kita nasibnya tidak seperti Abu Thalib. Abu Thalib masuk neraka.
Hanya saja beliau mendapatkan syafaat lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun syafaatnya bukan mengeluarkan dari neraka, tapi hanya diringankan siksaannya. Yang tadinya harusnya berada di bawah neraka diangkat ke permukaannya. Dan itu pun digambarkan Abu Thalib diberi terompah dari bara api neraka, ketika diinjak oleh kedua telapak kakinya maka menggelegaklah otaknya. Dan kata Nabi, itulah seringan-ringan siksaan api neraka yang dirasakan oleh penghuni neraka. Ya. Nah, kita ini masih berada di pentas ujian dalam hidup di dunia. Belum selesai hidup kita. Berarti perjuangan kita belum selesai. Ya. Perjuangan apa? Yang paling utama mempertahankan tauhid, setidaknya dalam hati kita. Jangan sampai berubah, jangan sampai berbelok, jangan sampai menyeleweng. Ya, pasti nanti jika kita memang tetap di atas tauhid, keadaannya kebalikan dari Abu Thalib. Allah janjikan surga. Kunci surga berada di tangannya, yang nanti akan dijadikan sebagai pembuka pintu surga. Nah ini, jadi perjuangan kita belum selesai. Jangan sampai terpengaruh dengan sebagian orang yang menyelesaikan perjuangannya padahal waktunya belum selesai. Karena apa? Karena malas. Karena apa? Karena terpengaruh oleh dunia. Membesarkan urusan dunia, meremehkan urusan agama. Karena sibuk dengan mencari harta. Karena mungkin terpuruk sebab terkena berbagai hantaman-hantaman kesusahan dalam hidup. Problem dalam hidup banyak, Masya Allah. Dari sisi penyakit, macam-macam penyakit, termasuk ini corona sekarang. Belum lagi dari sisi ekonomi otomatis. Dari sisi problem rumah tangga banyak. Banyak. Dari sisi mungkin dengan kerabat-kerabat ada masalah dan sebagainya. Inilah dunia seperti ini. Tapi jangan sampai kemudian kita meninggalkan agama. Jangan sampai kita tidak perlu lagi beragama sudah. Hidup kita ini untuk agama. Karena hidup itu kalau ada agama pada diri seseorang, ada Islam, ada tauhid pada diri seseorang. Dan kita pun menghadap kepada Allah, yang dibawa itu agama, bukan yang lain. Yang lain kita tinggalkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak lagi bermanfaat di akhirat. Jangankan akhirat yang nanti, akhirat di alam kubur, yang itu adalah muqaddimah akhirat, itu sudah tidak bermanfaat harta. Wala banun, anak-anak, istri, anak-anak, keluarga, tidak bermanfaat kalau kita sudah mati. Seperti apapun lah kita mungkin mencintai istri, menyayangi anak kita, kalau mati ya sudah berpisah. Kita berangkat sendirian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menemani kita siapa? Agama. Artinya yang menemani untuk membela kita, agama. Yang semasa hidup di dunia kita amalkan, kita bela, kita lakoni dengan beragama itu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita renungkan. Apalagi ini berita-berita kematian sering sampai ke telinga kita. Bahkan
sebagian yang meninggal dunia ini orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, termasuk di masjid ini salah satu ustadz yang sebagaimana saya di sini mungkin biasa mengajar di sini. Ya, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya harus menjadi nasihat bagi kita. Tidak hanya sebuah peristiwa itu lewat begitu saja tanpa menyisakan pengaruh di dalam hati dan pikiran kita. Kita renungkan itu, karena pasti suatu saat kita pun akan tiba gilirannya. Kalau misalnya kita melihat, mudah-mudahan ya ini juga pertanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Insyaallah ustaz kita meninggal mungkin dalam keadaan tetap istiqomah, dalam keadaan kebaikan, dengan sebab ditimpa wabah yang itu juga menurut satu pendapat menjadi sebab mati syahid dia. Nah, kalau kita belum tentu gitu. Ada harapan ingin seperti itu, ada juga kecemasan khawatir tidak seperti itu. Nah, maka hendaknya ini menjadi bahan renungan sehingga dapat kita ungkapkan melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap mengistiqomahkan iman dan tauhid kita. Dan bukan hanya doa saja, ikhtiar kita mungkin tetap kita tidak bosan-bosan mempelajarinya, mengkajinya, kalimat tauhid ini ya, dan bahkan akhirnya kita mencintainya. Maka insya Allah kalau sudah sesuatu itu dicintai, maka akan selalu melekat di hati dan sulit untuk dipisahkan. Ya. Nah, ini pelajaran ya dari meninggalnya Abu Thalib, orang yang sangat dihormati oleh Nabi, pengganti dari kedua orang tua Nabi yang meninggalkan Nabi ketika Nabi masih kanak-kanak. Bahkan ayahnya ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya saja sudah meninggal dunia. Ya. Baqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman yad'ul araba qailan qulu la ilaha illallah faqalu ilahan wahida ma sami'na bihada. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Beliau mengajak orang-orang Arab untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi mereka tidak semuanya menyambut dengan baik. Malah mereka kemudian menentang dan menantang Nabi. Dan mereka malah mengejek dengan mengatakan Tuhan yang satu. Kami belum pernah mendengarnya hal ini. Ini sesuatu yang aneh, yang beratus-ratus tahun dalam keyakinan kami, sejak nenek moyang kami meyakini bahwa ilah ini bukan hanya satu, ada beberapa ilah, ada beberapa sesembahan. Ya. Nah, kenapa mereka menentangnya? Li'annal araba fahimu maknaha. Karena orang-orang Arab paham maknanya. Nah, itulah. Makanya kita kalau jadi orang Islam nggak pernah belajar tauhid dan tidak paham juga maknanya, ini kan sangat ironis, sangat disayangkan. Ya. Walaupun tetaplah ya lebih utama daripada orang-orang Arab musyrik, tapi dari sisi keilmuan ini di bawahnya orang-orang Arab musyrik. Dari sisi keilmuan, jangan salah paham. Orang-orang Arab mereka paham, cuma mereka tidak mau. Ya. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallah. Orang-orang Arab paham tentang makna la ilaha illallah, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh menyembah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu. Ya. Fatarakuha walam yakuluha. Oleh karena itu mereka meninggalkannya, tidak mau mengucapkannya
ya, tidak mau mengikrarkannya. Allah Ta'ala berfirman di surah As-Saffat ayat 35 sampai 37. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun bal jaa bil haqq wa saddaqal mursalin. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Artinya mereka enggan, menolaknya. Dan mereka mengatakan, akankah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Nah, karena paham, maka mereka tahu konsekuensinya kalau menyambut ajakan Nabi Muhammad SAW itu. Kami sudah punya Tuhan selain Allah yang kami sembah sejak dulu, kata mereka. Kalau menyambut mengikuti ajakan Muhammad yang katanya Tuhan itu cuma satu saja dan menyembah itu hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah saja, berarti Tuhan-Tuhan kami tinggalkan. Gitu. Artinya dari sisi keilmuan itu sudah benar. Mereka paham itu. Apa yang dimaksud dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, makanya mereka tidak mau mengatakannya. Di Syairim Majnun karena mengikuti seorang penyair yang gila. Ya. Ini adalah satu respon yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Di samping menolak, tidak mau melecehkan yang mengajaknya. Ya, jadi dua kali kesalahannya. Sudah sombong, tidak mau melecehkan yang mengajaknya. Diberi gelar yang buruk. Ya, yang mengajaknya ini adalah seorang penyair dan gila. Kalau orang Jawa itu bilang gendeng wong itu. Coba ibaratnya kita dakwah sudah baik, sudah dengan penuh kasih sayang mengajak orang kepada kebenaran, kebaikan, kemudian malah dikatakan kon iku gendeng, kira-kira gimana? Masya Allah ya, ini ujiannya Nabi Muhammad SAW dan tentu juga para nabi sebelum beliau. Ya. Bal jaa bil haq, akan tetapi dia membawa kebenaran. Jadi tidak benar kalau Nabi Muhammad penyair gila. Ya. Dia datang membawa kebenaran melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqal mursalin, dan membenarkan para rasul sebelumnya. Jadi dengan para rasul sebelumnya ini sejalan, selaras, ya, tidak menyelisih. Tuh, kurang apa ini? Kurang apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengkufuri apapun yang disembah selain Allah, haram hartanya, haram darahnya. Tidak boleh diambil hartanya dengan cara yang batil, dan juga tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ismah, terjaga. Ya. Wa ma'na al-hadis anna talaffudha bisyahada yastalzimu an yukaffira wa yunkira an yukaffira wa yunkira kulla ibadatin li ghairillah kadu'ail amwat wa ghairi. Makna hadis bahwa melafadzkan kalimat syahadat la ilaha illallah mengharuskan untuk an yakfura wa yunkira, mengkufuri dan mengingkari segala ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ataupun yang lainnya. Ya.
Wal gharibu anna ba'dal muslimin yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Tapi sebuah hal yang mengherankan bahwa sebagian orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka orang-orang Islam, mereka mengatakannya dengan lisan mereka, tapi mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, jadi ini sebuah kritikan yang membangun, sebuah masukan yang berharga bagi kaum muslimin ketika mereka ini lalai tidak memahami kalimat tauhid, tidak mau mempelajari kalimat tauhid. Akhirnya apa yang terjadi? Perbuatan, keyakinan mereka menyelisihi apa yang diucapkannya. Ucapannya la ilaha illallah, perbuatannya mereka menyembah selain Allah, mereka mengalamatkan satu ibadah pada selain Allah. Ya, nah ini sangat disayangkan. Mereka meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuatan yang setara dengan Allah. Bahkan bisa jadi mereka menyampingkan Allah, mengutamakan kekuatan ini dari jin, dari jimat dan seterusnya. Ini sangat disayangkan. Ini adalah apa? Perbuatan-perbuatan syirik, walaupun pakaian-pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian Islam. Artinya mereka kaum muslimin, tapi tauhid mereka harus dibenahi, ya. Mereka masih salah di dalam memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, belum konsekuen dengan kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karenanya, sebagai kata kesimpulan dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, di majelis ini, tentang bab makna la ilaha illallah, perlunya, wajibnya kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh mempelajari tauhid, ya, melalui kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama ahli tauhid yang didukung dengan dalil dari Al-Quran, sunnah Nabi SAW yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Insya Allah akan dihantarkan kepada memiliki ilmu, ya, memiliki suatu pengetahuan yang mencukupi tentang masalah tauhid, yang itu dapat menjaga kemurnian dan keutuhan tauhid mereka. Mungkin ini saja karena sudah datang waktu sholat isya yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan mungkin nanti setelah azan isya barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan lewatnya? Tidak ada? Ya. Baiklah kalau gitu kita akhiri kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.